Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Minggu tanggal 26 Januari tahun 2025. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-8 pada season kedua. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu Asep sudah berada di Bandara Suta ya, karena ia mau menjemput mamanya Hua. Ketika Asep menunggu di kafe, tiba-tiba terdengar suara cowok memanggil Asep. Ia pun menoleh ke belakang. Ternyata yang memanggilnya itu Joni, teman kuliahnya Asep. Lalu mereka berdua ngobrol ke barat dan ke timur. Sampai akhirnya Joni duluan meninggalkan bandara, meninggalkan Asep di kafe pada saat jadwal landing pesawat dari Pontianak tinggal 10 menit lagi kalau tidak delay. Ternyata pesawat dari Pontianak memang terlambat setengah jam mendaratnya di Bandara Suta. Tapi Asep bersabar. Sampai akhirnya ia mendapat panggilan dari mamanya Hua. Ia pun mengatakan bahwasanya ia memakai gaun berwarna merah hati. Dan Asep pun disuruh sabar untuk menunggu. Asep pun berdiri sambil berpeluk tangan di depan gerbang kedatangan. Sampai pada suatu saat, terasa ada yang mencolek sikutnya dari belakang. Ketika Asep menoleh, ternyata yang mencolek sikutku itu seorang wanita bergaun warna merah hati, dan ialah Mama Ling. Asep sempat mencuri-curi pandang pada kejelitaan Mama Ling, tak kalah oleh kecantikan Hua. Beberapa saat kemudian, Mama Ling sudah berada di dalam mobil sedan Asep yang mulai bergerak meninggalkan parkiran bandara. Lalu mereka pun ngobrol ke barat dan ke timur, sehingga tanpa terasa sudah keluar dari pintu tol dan menuju jalan yang menuju rumah rahasia Asep. Jalannya menanjak memang, tapi tanjakan itu tidak terasa oleh mobilnya yang powerful itu. Beberapa saat kemudian, ia membelokkan mobilnya melewati penjagaan satpam yang langsung memberi hormat pada Asep. Lalu Asep pun memasukkan mobilnya langsung ke dalam garasi yang pintunya sudah ia buka oleh remote control yang selalu ia simpan di dashboard mobil yang sedang ia pakai. Sebenarnya mobilnya sudah bertambah satu lagi, sebuah Jeep buatan Amrik. Ada sejarahnya dengan mobil itu, bahwa setelah berkali-kali mengadakan pertemuan dengan wanita bernama Regina itu, akhirnya ia halim juga. Tentu teman-teman masih ingat siapa Bu Regina itu, teman Bu Haryani yang pernah berjanji untuk menghadiahkan sebuah sedan sport yang sama persis dengan miliknya. Tapi ketika Asep diajak untuk memilih di dealernya, Asep minta Jeep Amrik saja.
Jeep yang bahan bakarnya solar, tapi sedang ngetren di negaranya tersebut. Awalnya Bu Regina heran, karena Jeep yang Asep inginkan harganya jauh lebih murah daripada sedan sport yang dijanjikan olehnya. Tapi karena Bu Regina sudah punya nazar untuk membelikan Asep mobil yang senilai dengan sedan sportnya, maka kelebihan uangnya sudah disediakan, bakal ditransfer ke rekening Asep. Awalnya Asep menolak secara halus, tapi karena Bu Regina mendesak dengan alasan sudah punya nazar untuk membelikan mobil yang senilai dengan sedan sportnya, maka akhirnya Asep menerima juga transfer dana kelebihan itu ke rekeningnya. Dan sampai saat Asep membawa Tante Ling ke dalam rumah rahasianya itu, Asep belum pernah berjumpa lagi dengan Bu Regina. Asep hanya pernah mendapat WA bahwa ia sedang memeriksakan kehamilannya ke dokter kandungan. Jadi di dalam garasinya ada 4 buah mobil. Semuanya hadiah dari wanita yang sudah Asep bantu. Tak ada yang ia beli dengan uangnya sendiri. Bahkan Jeep Amrik itu menyisakan uang kelebihan lebih dari 4 kali harga Jeep itu. Kelebihan yang ada pada Asep adalah mobil-mobil hadiah dari Tante Saron, Mbak Mona, Bu Haryani dan Bu Regina takkan ia jual sampai kapanpun.
Kehadiran memaling di dalam rumah rahasianya itu tidaklah mengganggu aktivitas rutin Asep. Terlebih karena keesokan paginya datang pembantunya yang bernama Nining itu, sehingga Asep bisa berangkat ke hotel, sekaligus mengecek kesiapan hotel barunya. Hotel yang sebenarnya punya istri pertamanya yaitu Manti, tapi ia menyerahkan sepenuhnya untuk dianggap milik Asep, karena yang dimajukan untuk izin-izinnya pun menggunakan bendera perusahaan Asep. Sementara Manti terlalu sibuk mengurus perusahaannya. Ditambah lagi dengan kehadiran putra Asep, Jun Herjuna, yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu pula. Sore itu Asep habis meeting dengan beberapa pengusaha dari Timur Tengah tanpa jamuan sama sekali, hanya air mineral yang disuguhkan. Sehingga setelah meninggalkan meeting room itu, perut Asep terasa lapar. Untung di seberang meeting room yang bersatu dengan supermarket itu ada sebuah kafe yang sering ia kunjungi juga. Di kafe itu Asep tak sekedar meminta black coffee, tapi juga beberapa macam snack. Sambil menikmati kopi panas dan snack itu, Asep mengingat ke peristiwa yang baru saja terjadi kemarin. Ia tidak mau memikirkan hasil meeting dengan pengusaha-pengusaha dari Timur Tengah itu. Meski hasil meetingnya positif, cuma jamuannya saja yang mengecewakan. Asep justru mengingat kejadian 2 hari yang lalu, bahwa Asep diajak ketemuan oleh seorang wanita bernama X. Dia meminta Asep datang ke sebuah hotel di kamar nomor sekian. Asep sudah membayangkan keseruan yang bakal terjadi. Tetapi begitu tiba di kamar tempat ia menginap, Asep kaget setengah mati. Karena X itu seorang wanita berusia 30 tahunan yang berpostur pendek. Bentuknya seperti anak baru berusia 6-7 tahunan. Asep tidak mau merendahkannya, karena biar bagaimanapun juga X itu ciptaan yang maha kuasa. Tadinya Asep mau membatalkan kencan itu, karena ia tidak tega melakukannya. Namun Asep tak mau mengecewakannya, apalagi menyakiti hatinya. Tapi Asep melakukannya dengan perasaan bersalah. Jadi biarlah Asep menganggap kencannya itu dengan X adalah kencan yang istimewa. Karena itu Asep tidak mau menerima bayaran darinya. Terus terang pengalaman X itu takkan ia lupakan, sebagai pengalaman yang mungkin takkan terjadi lagi dalam kehidupannya.
Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan.